وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, para ikhwah sekalian rahimakumullah. Mulai dari pekan ini insyaallah kita juga akan membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah selama 2 hari. Dan pada pekan mendatang insyaallah kita lanjut ke kitab Taharah dan kitab Salat. Kemudian pekan berikutnya berlanjut ke kitab Jual Beli dan kitab Nikah, dan kemudian kitab Riyadhus Shalihin lagi. Jadi berselang-seling dengan 3 pasangan itu ya. Insyaallah kita mulai dari awal, dari bab yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin. Karena bagaimanapun kitab ini penting sekali untuk dibahas. Di dalam terdapat ayat-ayat dan hadis-hadis berkaitan dengan masalah tazkiyatun nufus, akidah, dan juga masalah adab dan akhlak. Dan kitab Riyadhus Shalihin ini termasuk salah satu kitab yang diterima oleh seluruh kaum muslimin sejak zaman An-Nawawi rahimahullah taala sampai sekarang. Bahkan boleh dikatakan kebanyakan rumah dari kaum muslimin itu banyak memiliki kitab Riyadhus Shalihin, dan juga kitab ini sangat populer. Di internet juga ada terjemahannya secara full dan gratis bisa didapatkan. Jadi kita perlu untuk menjadikan kitab ini sebagai salah satu kitab yang kita kaji secara rutin, ya insyaallah sangat bermanfaat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan atau mengurutkan bab per bab atau kitab per kitab dalam Riyadhus Shalihin, dimulai dari bab tentang ikhlas. Kemudian beliau lanjutkan tentang at-taubah, tentang as-sabr, tentang as-sidq. Kemudian muraqabah, yaitu sikap merasa dilihat oleh Allah, muraqabah itu. Kemudian at-taqwa, kitab al-yaqin dan tawakal, dan seterusnya. Dari banyak sekali bab-bab yang sangat penting untuk kalbu kita semua. Ya, sangat penting untuk kalbu kita semua. Sampai pada endingnya di kitab terakhir, yaitu kitab istighfar. Di kitab istighfar itu masih sangat jauh. Kita mulai dari al-ikhlas terlebih dahulu. Kita mulai dari bab al-ikhlas wa ihdarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwalil barizati wal khafiyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat yang salihah di seluruh amalan, di seluruh perbuatan dan perkataan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini adalah tugas kita, wajib untuk ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas yang dimaksud adalah ikhlas versi syariat, bukan ikhlas versi bahasa Indonesia. Kalau ikhlas versi bahasa Indonesia itu artinya rela atau ridho, berkenan, itu ikhlas. Kayak misalnya antum ngasih duit ke teman antum 50.000, terus dia bilang ikhlas gak nih? Nah, ikhlas di sini maknanya adalah rela, ridho. Tapi ini versi bahasa Indonesia. Adapun versi syariat, ikhlas itu maknanya adalah bertauhid kepada Allah Ta'ala dalam beramal. Ya, jadi tadi teman antum nanya ikhlas gak nih? Bukan berarti antum ditanya apakah antum bertauhid? Bukan. Melainkan ditanya ridho atau rela atau berkenan. Ya, tidak kepikiran. Nah, itu namanya ikhlas versi bahasa Indonesia. Ikhlas gitu.
rela. Tapi kalau ikhlas di sini maknanya apa? Yaitu bertauhid pada Allah dalam beramal, menghadirkan niatan lillahi ta'ala atau niatan tujuan apa yang ada pada Allah dalam beramal. Ini ikhlas. Jadi ikhlas meniatkan untuk Allah atau apa yang ada pada Allah dari pahala, karunia Allah, rezeki, kemudian pengampunan, surga Allah, keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan di alam barzakh, terhindar dari mara bahaya dunia akhirat, terhindar dari azab dunia akhirat dan seterusnya. Maka apa yang ada pada Allah yang hanya Allah Ta'ala yang bisa lakukan dan itu yang kita cari, maka itu termasuk ikhlas. Termasuk ikhlas. Ya. Kecuali kalau misalnya memang dunia yang diinginkan, maka ini kalau dunia yang diinginkan tergantung kadarnya. Bisa jadi kurang ikhlas, bisa jadi tidak ikhlas. Dan masalah ikhlas ini atau menghadirkan hati dalam beramal, ini akan berefek selain pada ganjaran pahala, juga berefek pada keistiqomahan amalan, berefek pada kualitas amalan, dan berefek juga kepada psikologis orang yang beramal. Karena orang yang tenang adalah orang yang ikhlas, dan orang yang tidak tenang adalah orang yang tidak ikhlas. Ya, dan orang yang tidak tenang, orang yang tidak ikhlas. Tidak tenang bagaimana? Bagaimana dia bisa tenang sedangkan dia itu mencari selain dari Allah Azza wa Jalla? Bagaimana dia bisa tenang sedangkan dia itu masih kepikiran tentang penilaian manusia padanya? Bagaimana bisa dia tenang sementara dia memposisikan makhluk seperti Khaliq dan Khaliq seperti makhluk? Ya, maka penting untuk ikhlas dalam beramal. Banyak orang sakit hati karena apa? Karena diawali dari tidak ikhlas dalam beramal. Dia mengharapkan makhluk, dan makhluk itu adalah kreatur atau makhluk itu adalah pihak yang paling mudah untuk mengecewakan. Itu makhluk. Makhluk itu adalah pihak yang paling mudah untuk mengecewakan. Sementara Khaliq yaitu Allah Azza wa Jalla adalah pihak yang tidak pernah mengecewakan jika kita berharap padanya. Tidak pernah mengecewakan jika kita berharap padanya. Jika husnudzon padanya, tidak pernah mengecewakan. Segala takdir Allah Azza wa Jalla baik maupun buruk itu adalah kebaikan buat kita semua. Taib, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Di surat Al-Bayyinah ayat kelima. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan amalan untuk Allah Azza wa Jalla. Hunafa artinya yaitu orang-orang yang condong kepada istiqamah dan kebenaran. Itu jadi diperintahkan untuk ibadah dan ikhlas. Wa yuqimus shalah, diperintahkan buat salat. Wa yu'tuz zakah, diperintahkan untuk menunaikan zakat. Wa yu'tuz zakah artinya menunaikan zakat. Tapi sebagian ulama ada yang menafsirkan wa yu'tuz zakah, yaitu zakat di sini maknanya pembersihan hati. Ada yang menafsirkan begitu. Tapi yang lebih zahir adalah tunaikan zakat. Jadi ikhlas dalam beramal, salat dengan baik, tunaikan zakat. Ikhlas dalam beramal, hablum minallah. Menunaikan salat, hablum minallah. Menunaikan zakat, hablum minan nas. Ya, wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama, itu adalah amalan yang memiliki value. Yaitu agama yang tinggi. Ya, kalau seseorang ikhlas dalam beramal, seluruh amalnya, salatnya benar dan menunaikan zakat. Ini di surat Al-Bayyinah ayat kelima. Di sini disimpelkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya perintah agama itu intinya itu ya ikhlas. Ikhlas, salat jangan tinggalin, dan tunaikan zakat. Taib, Anda pernah mendengar waktu di pesantren dulu, ada salah satu santri yang nakal, bandel. Ya. Kemudian dia bilang bahwasanya orang tuanya itu berpesan, "Nak,
Kamu mau bandel, mau begajulan gimana nggak apa-apa. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Apakah nasihat ini benar apa nggak kira-kira Pak? Kamu mau jadi apa kek, mau bandel kek, terserah kamu. Yang penting jangan tinggalin sholat. Ya, seolah-olah ini kalau bagi orang awam ini benar nasihat ini, tapi tetap salah. Karena apa? Nggak apa-apa kamu bandel. Enggak loh, apa-apalah kalau bandel itu. Jangan bandel gitu kan. Jangan kita itu mengatakan nggak apa-apa kamu mau bandel gimana itu jangan tinggalkan sholat. Kalau dia sholat benar sebenarnya nggak bakal bandel. Gitu loh. Jadi jangan sampai kita tuh menasihati anak, memberi wejangan pada anak yang di dalam nasihat itu ada mindset yang salah. Kita seolah boleh bandel. Seolah bandel itu wajar, normalisasi, ya nggak masalah lah, bandel nggak masalah. TikTokan sambil joget-joget, yang penting jangan tinggalkan sholat. Kita katakan salah. Kalau dia sholatnya benar, ya nggak bakal gitu. Kalau dia sholatnya benar nggak bakal gitu. Karena orang-orang yang berkasus dengan kenakalan itu menunjukkan imma dia nggak sholat, kalaupun sholat ternyata ada masalah sholatnya. Jadi sholat harus benar. Dan juga sebelum sholat seseorang itu harus betul-betul dipondasikan tauhidnya. Dipondasikan tauhidnya gitu loh. Jangan berbuat syirik. Tawakal sama Allah. Itu dibekalin anak-anak untuk itu. Apa-apa ke Allah dan karena Allah gitu. Terus sebelum sholat tauhid, la ilaha illallah, itu kalimat syahadat, rukun Islam pertama. Habis itu kan baru sholat, baru kemudian zakat gitu. Dan kebangkitan umat ini, persatuan umat ini bukan dari sektor ekonomi. Zakat misalnya betul penting zakat, tapi ada yang lebih penting daripada itu, lebih awal daripada itu apa? Sholat. Dan ada yang lebih awal daripada itu, yaitu apa? Tauhid. Maka kalau ada orang menggalang persatuan umat, dari segi apa? Dari segi kita harus menentang pemerintah, demo sana sini, nggak bakal jadi, beneran nggak bakal jadi. Bahkan yang terjadi pun, coba, udah capek-capek demo, kemudian bentrok dengan polisi, kemudian menghabiskan uang, tenaga, nyawa bahkan. Dan ternyata yang di demo, pihak demo ngopi-ngopi aja. Dan apa yang diproteskan itu nggak ada perubahan pada sejatinya, hakikatnya. Jadi capek sebenarnya. Coba kemajuan kaum muslimin itu dari awal dulu, tauhidnya benerin. Pada ikhlas nggak kalau beramal? Gitu dulu. Seketika itu sudah mulai betul-betul ke Allah, maka sholat itu dipermudah, zakat itu dipermudah. Banyak dari toko-toko dimanapun, kalau antum lihat misalnya Hankam, coba jalan raya Hankam, mostly atau kebanyakan itu kanan kiri itu dagangan semua. Oke, ada yang lebih lagi, yaitu Jatiwaringin misalnya, jalan Pondok Gede Jatiwaringin ya. Dari awal dari Pondok Gede sampai ujung dekat Kalimalang itu semua apa? Dagangan semua. Tanya ke semua mereka, pada menunaikan zakat perdagangan enggak? Mungkin pada enggak tahu apa-apa tentang zakat ini. Mau antum ajarin fikih kayak gimana pun ke mereka tentang zakat, selama mereka enggak bertauhid, enggak bakal mereka mau menunaikan zakat. Jadi dari ikhlasnya dulu, tauhidnya dulu kepada Allah. Orang kalau udah ada ketulusan lillahi ta'ala, maka Allah ta'ala akan mudahkan dia untuk beramal. Jadi ikhlas ini mempermudah untuk beramal, smooth, enak, ringan rasanya. Ya begitu. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla surat Al-Hajj ayat ke-37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging dan darahnya itu tidak akan sampai ke Allah, secara fisik itu enggak sampai ke Allah, tetapi yang sampai adalah ketakwaan dari kalian. Ibaratnya kita berkorban atau bersedekah dengan menyembelih binatang tertentu yang halal disembelih. Kalau berkorban berarti kita hanya diperbolehkan menyembelih sebagai korban, yaitu unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba gitu. Tapi kalau mau dalam rangka sedekah, ya sampai ayam juga bisa, nyembelih kuda juga bisa, ya bisa semua itu karena halal sedekah. Oke, yang sampai ke Allah itu apakah darahnya itu terus terbang ke langit ketujuh, atau yang sampai darahnya mengalir ke langit ketujuh? Enggak. Ya daging-dagingnya, jerawannya itu sampai ke orang-orang yang kita kasih, terus dimakan,
dimasak, dimakan, dan ujung-ujungnya jadi kotoran, dah selesai itu. Lah terus apa yang sampai kepada Allah? Walakin yanaluhu taqwa minkum, ketakwaan kalian yang sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi amalan itu resepnya tuh di mana? Bukan di materi yang antum kasih sebenarnya. Tapi dia apa? Resepnya di amalan itu sendiri, value amalan itu sendiri, nilai keikhlasannya. Ya. Kayak kita nih misalnya kajian di sini. Kalau apa yang dicari? Apakah yang dicari manusianya, orangnya, atau AC-nya? Semua itu akan selesai. Orang akan mati, orang akan pergi, AC juga akan mati. Udah, itu selesai. Tapi yang dicari apa? Nilai dari amalan ini, dari ketakwaan, keikhlasan, amalan soleh. Yang ketika antum mengenang, coba, ketika antum ikhlas akan sesuatu, ikhwan, terus Allah Ta'ala jadikan ini amalan tuh betul-betul ngeresep di hati, bukan karena dunia, tapi lillahi Ta'ala. Itu akan nikmat, mengenangnya aja nikmat. Mengenangnya itu kayak merasakan kembali amal tersebut dan kayak pengen kembali ke masa-masa kita bisa beramal dengan ikhlas. Ketika kita misal udah dalam keadaan mungkin mapan, dalam keadaan nyaman dan sulit untuk ikhlas, kita akan mengenang masa-masa ketika kita bisa beramal dengan enak gitu, kayak dulu, pengen kayak dulu. Tuh, nikmatnya amal ikhlas yang membekas di hati. Udah lawas amalan itu, udah lama, tapi kok ya Allah dulu kok enak banget ya beramal kayak gini, sekarang kok kayak berat ya, kayak susah ya, kayak ada aja halangannya ya. Berarti kita sekarang mungkin belum ikhlas, dulu tuh ikhlas banget. Dan orang yang pernah beramal ikhlas, dia tuh keinget banget amalan itu. Bukan untuk apa? Bukan untuk mengungkit-ungkit, tetapi memang ada bekasnya amalan ikhlas itu. Ada memori dan kenangan yang indah di ikhlas itu. Di dalam hadis Nabi SAW beliau menceritakan yang 3 orang terpenjara dalam gua. Dalam keadaan kena musibah seperti itu, satunya mencetuskan ide, ayo kita bertawasul dengan amalan soleh yang pernah kita buat. Ya kan? Nah 3-tiganya itu langsung mereka mempersiapkan amalan-amalan soleh apa yang akan mereka munajatkan ke Allah untuk dijadikan sebagai bahan tawasul. Dan itu boleh. Apa diantaranya ada yang pernah mau berzina tapi nggak jadi dan itu berat buat dia dan dia meninggalkannya karena Allah. Ada yang dia mengasupi orang tuanya apa makanan, susu dan semisalnya, dan sampai keluarganya itu anak istrinya pun lapar tapi dia mendahulukan orang tuanya, itu dia lakukan itu karena Allah. Ya. Satu lagi yaitu dia mengelola harta seseorang yang mungkin menitipkan harta itu dan dia kira orang itu udah nggak ada lagi, akhirnya dia sampai mengembangkan harta itu, udah capek-capek ngembangin karena ini bukan harta dia. Terus kemudian owner harta itu datang tiba-tiba dalam saat dia udah maju dengan harta itu, akhirnya diambil semua oleh orang itu dan dia meninggalkan harta itu karena Allah. Itu 3-tiganya hal yang berat. Dan Allah Ta'ala jadikan mereka tuh ikhlas dalam menunaikannya sampai dalam ke hati mereka. Akhirnya mereka mengenang, bukan karena pengen mengungkit-ungkit supaya hancur amalannya, bukan. Tapi kadangkala memang manusia itu merasa lezat dan nikmat ketika mengenang dia tuh dulu pernah ikhlas. Nah, kita tahu kita ini sulit buat ikhlas, kita ini banyak kurangnya di hati kita untuk lurus dalam beramal lillahi ta'ala. Tapi cobalah kadang-kala ketika kita berusaha, ya Allah saya pengen ikhlas dalam amal ini aja, ya Allah saya pengen ikhlas. Terus coba minta sama Allah supaya bisa istiqomah dan ya Allah amalan saya sedikit ini dan mudah-mudahan ikhlas. Ya Allah jadikan sebagai penyelamat lah di akhirat nanti. Kecil gitu, amalan kecil, apapun itu. Walaupun gak ada orang tahu, kita aja yang tahu. Tapi kita mohon ya Allah semoga ini lillahi ta'ala dan semoga ini amalan kecil ini bisa menjadi yang terbaik buat di akhirat kita. Kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Boleh jadi amalan yang kecil itu menjadi besar karena niatnya. Dan
Dan boleh jadi amalannya besar menjadi kecil karena niatnya. Gitu. Pentingnya niat. Sampai hewan kurban yang kita korbankan, binatang kita sembelih untuk sedekah maupun akikah atau lainnya, itu bukan darah atau dagingnya sampai ke Allah. Karena itu akan habis, dunia itu akan habis. Bahkan akan hina, dunia itu akan hina. Antum kok simpen dunia dalam beramal, antum simpen itu akan busuk kok. Akan busuk. Beneran. Semua bagian dunia ada ajalnya, ada selesainya, ada endingnya. Ketika antum sembelih kambing, sapi, kalau antum diamin, nggak taruh di freezer atau kulkas, nggak nyampe sehari busuk. Atau udah banyak lalat, udah ngumpul, udah nggak enak lah, udah nggak enak ditonton, nggak enak dilihat gitu, udah dipenuhi lalat. Dunia itu seperti itu. Antum menyimpan bagian dari dunia di tempat yang tidak layak antum simpan, ujung-ujungnya pasti nggak hilang atau hilang, busuk, nggak layak lagi dan seterusnya. Oke, mungkin antum simpan di freezer, ya berbulan-bulan bahkan, mungkin bisa, tapi tidak sehangat dulu ketika awal-awal gitu loh. Ya, dan itu pun memerlukan biaya lagi. Jadi dunia itu kita tahan makin lama sebenarnya makin ada beban biaya, makin ada beban biaya. Benar seperti itu. Kita lebih sering melihat dunia itu harus dijamin, nanti ada jaminannya untuk masa depan kita dan sebagainya. Betul, bagus. Tapi lihat, pasti ada risiko. Maka jangan pernah merasa kenyamanan dunia ini everlasting selamanya, nggak ada risiko, nggak ada tumbal, nggak ada feedback yang harus kita bayar. Akan selalu ada, Maka untuk menghibur diri kita dan membuat kita istiqomah, beramallah dengan ikhlas. Dunia itu akan Allah Ta'ala gulirkan untuk kita, insya Allah Ta'ala. Akan kita gulirkan, nggak lama dunia itu, nggak lama kepemilikan kita akan berpindah tangan, balik nama. Ya mungkin kita wafat dalam keadaan muda, istri kita akan nikah lagi, bisa saja gitu. Itulah dunia. Ya seperti itu. Kemudian di surat Ali Imran kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah." Katakanlah jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dada-dada kalian atau kalian menampakkan apa yang ada di dada kalian, Allah pasti mengetahuinya. Ini ayat bisa menjadi kabar gembira buat orang yang berusaha ikhlas dan berjuang ikhlas, dan bisa menjadi ancaman bagi orang yang punya niatan buruk dalam beramal atau pikiran-pikiran buruk. Jadi relatif, ini tergantung ayat ini mau kita arahkan diri kita kemana. Kalau kita punya niatan baik lillahi ta'ala, ikhlas, namun orang mungkin tidak menghargai, katakanlah apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian tampakkan dari niat, maka Allah Ta'ala mengetahui itu. Dan kalau ternyata kita punya pikiran kotor atau niatan jahat atau hal-hal lain yang buruk di hati kita, Allah Ta'ala juga tahu. Ada sebagian orang saking besarnya masalah yang dihadapi sampai dia nggak tahu bagaimana membahasakannya ketika berdoa. Ada sebagian orang saking besarnya masalah yang dihadapi dan mungkin intelijensinya itu tidak begitu tinggi, kurang cerdas mungkin dalam memilih kata dan tidak memiliki hafalan doa-doa syar'i. Maka ketika dia minta sama Allah, sampai dia tuh nggak bisa berkata apa-apa gitu loh. Dia cuma bisa kayak gini doang, dan dia diam, dan dia merasa sedih dengan keadaannya, bahkan dia merasa sedih dengan diamnya dia karena dia nggak bisa apa-apa lagi. Saking pahitnya masalah dan dia nggak tahu harus ngomong gimana ke Allah. Itu gimana tuh? Jawabannya adalah Allah tahu kondisi dia. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Dan itulah indahnya Allah Azza wa Jalla mengetahui hamba-hambanya. Katakanlah jika kalian menyembunyikan apa yang di hati kalian dan kalian menampakkan, itu sama bagi Allah. Sawa'um minkum man asarrul qawla wa man jahara bih. Sama bagi Allah siapa di antara kalian yang
tersembunyi perkataannya ataupun yang tampak perkataannya sama di hadapan Allah. Sama, Allah Ta'ala maha mendengar semuanya itu sama. Suara hati dengan suara mulut sama bagi Allah Ta'ala. Itulah bedanya khalik dan makhluk. Kalau bagi makhluk, ya suara hati orang nggak kedengaran sama dia. Suara makhluk pun tergantung frekuensi suaranya atau ketinggian nadanya. Tapi kalau bagi Allah, mau sedikit nadanya, mau tinggi nadanya, mau tidak ada nadanya, mau dia bisikkan, mau di hati doang, sawa, yaitu sawa bagi Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Silakan kalian itu mensirrikan perkataan kalian, silakan kalian itu menjaharkan perkataan kalian. Sesungguhnya dia, yaitu Allah Azza wa Jalla, maha mengetahui apa-apa yang ada di dada. Ya, bagaimana mungkin Allah Ta'ala tidak tahu, sementara dialah yang menciptakan. Dan dia adalah yang maha lembut, lagi maha detail pengetahuannya. Kemudian sebagian orang itu juga punya pikiran yang kotor, niatan yang jahat, keinginan yang busuk. Allah Ta'ala maha tahu. Kalau misalnya pikiran tersebut tidak dipelihara, walhamdulillah. Tapi kalau pikiran tersebut dipelihara, dicita-citakan, maka khawatirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran buruk buat dia dan akan keluar pada waktunya. Jadi orang ketika memelihara niat buruk, dia pelihara tuh, walaupun belum diamalkan, tapi pada waktunya akan ceplos di lidahnya. Akan Allah Ta'ala tampakkan kejelekan niatnya gitu. Karena Allah maha tahu. Manusia awalnya tidak tahu, tapi Allah Ta'ala bongkar kemudian. A'udzubillah min dzalik. Pentingnya di sini kita itu untuk betul-betul udahlah, lillahi ta'ala aja, apapun itu lillahi ta'ala. Kita merasa kurang dunia ini, coba lillahi ta'ala, maka kita akan apa? Merasa cukup. Kita merasa dizalimi, coba kita beramal lillahi ta'ala, maka kita akan tahu bahwasanya kita dizalimi mungkin karena kita pernah menzalimi. Begitu. Taib, dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, niat itu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lidah untuk semua amalan. Maka orang yang mengungkapkan, mendeskripsikan atau mengutarakan dia mau melakukan sesuatu, itu hanyalah mengungkapkan niat, bukan niat itu sendiri, karena niat itu ada di hati. Ya, antum misalnya ketemu sama teman, mau kemana Pak? Mau kerja. Ini hanya mentakbir dan mengungkapkan niatan di hati. Dan niat aslinya ada di hatinya dia. Niat asli ada di hatinya dia. Adapun pengucapan dan pelafalan itu hanya pengungkapan dan bukan niat secara zat. Bukan niat secara zat. Dan untuk amalan ibadah maka tidak ada pengungkapan niatan dengan lisan. Yang ada cuma cukup di hati saja. Wudu misalnya, nggak perlu kita nawaitu apa. Sholat nggak perlu kita ucapkan nawaitu apa. Sedekah nggak perlu kita ucapkan nawaitu apa. Puasa juga begitu dan seterusnya. Nggak ada itu syariat, nggak ada syariat dan dalilnya untuk hal-hal itu. Nah kadang dalam amalan agar mengklarifikasikan sesuatu sehingga hak-hak tertunaikan, kadang memang perlu untuk mencatat atau melisankan apa yang diinginkan, seperti wasiat. Wasiat itu harus tahu orang. Ya wasiat harus tahu ya. Yaitu jika apalagi kalau misalnya udah mau meninggal, baik dengan tulisan atau dengan lisan. Ya jangan wasiat itu hanya di hati ya, orang gimana tahu, keluarga mah nggak tahu. Jadi wasiat itu harus tercatat atau terucap sehingga pihak yang diwasiatkan itu tahu itu wasiat. Dan wasiat termasuk beramal, namun tetap niatnya di hati,
dan mengucapkannya itu hanya mengklarifikasi dan menjelaskan saja, karena kepentingan dan kelaziman dari wasiat itu adalah memberitahu ke orang. Begitu juga dengan wakaf. Begitu juga dengan wakaf. Wakaf sebagian perkaranya itu ya mau nggak mau harus ditulis atau diucapkan, gitu loh. Sebagian masalah wakaf harus ditulis atau diucapkan, karena kok nggak gitu orang salah paham, hak-hak kemudian dirampas, bisa salah paham orang. Jadi perlu ada tulisan wakaf atau pengucapan wakaf. Kecuali wakaf-wakaf yang sifatnya independen, bisa tanpa dia ucap gitu. Ya, misal dia misalnya bikin tempat wudhu misalnya, ya bikin tempat wudhu, ya dia nggak perlu ngomong ke orang wakaf nih, nggak perlu. Udah dia bikin aja, sok silakan yang mau wudhu di sini silakan. Maka ini udah masuk dia wakaf dengan niatan dia. Tapi kalau dikhawatirkan tempat wudhu ini disalahgunakan, dijadikan bahan perdagangan, komoditi perdagangan, maka dia harus di sini mengklarifikasi, maaf ini wakaf lillahi ta'ala, maka tidak ada jual beli di sini. Tidak ada jual beli di sini. Ya begitu. Oke, kemudian masalah tadi kewajiban insan untuk ikhlas lillahi ta'ala untuk seluruh amalan ibadahnya, dan agar dia tidak meniatkan ibadahnya kecuali wajah Allah dan hari akhir. Jadi untuk lillahi ta'ala dan hari akhir. Ini berkaitan dengan tadi tiga dalil atau tiga ayat yang kita sebutkan di awal, untuk diperintah agar kita diperintahkan agar kita berbuat ikhlas dalam beramal soleh. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, paling sempurnanya seseorang dalam berniat itu ketika ada tiga niatan, ada tiga niat dalam hatinya, dalam beramal ada tiga niat. Ya itu sempurna nih kalau tiga-tiganya ada di hatinya. Satu, niat zat ibadah tersebut. Dua, niat lillahi ta'ala dalam ibadah tersebut. Dan tiga, niat merealisasikan perintah Allah. Jadi tiga. Dalam beramal kalau mau sempurna dari segi niat ada tiga. Pertama, niat zat ibadah itu. Kedua, niat lillahi ta'ala dengan ibadah itu. Ketiga, niat merealisasikan agama Allah, syariat Allah, perintah Allah gitu. Gimana penjelasannya? Pertama, niat zat ibadah. Kalau niat zat ibadah berarti zat ibadahnya itu dia niatkan ya. Misal salat qabliyah subuh kan 2 rakaat. Salat subuh 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat. Bentuknya sama, 2 rakaat. Rakaatnya sama, 2 rakaat. Tapi yang membuat beda apa? Niatnya. Pas qabliyah subuh, niat qabliyah subuh. Maka niat zat ibadahnya. Niat zat ibadahnya. Salat subuh, niatnya apa? Ya salat subuh. Ini niat zat ibadahnya. Ya. Kalau antum wakaf, antum niat wakaf. Ya. Bukan sekedar pemberian biasa, wakaf. Ya, maka ini niat membedakan antara amalan. Maka fungsinya niat adalah pembeda antar amalan. Jadi niat zat ibadahnya, niatnya apa? Gitu, ya. Ini misalnya antum beli motor. Taib, terus untuk apa? Motor pakai apa? STNK ya? STNK BPKB gitu. Ini pakai nama istri. Oke, banyak kayak gini. Untuk nyenengin istri ya, banyak. Bentar, antum untuk BPKB terus kemudian apa? STNK pakai nama istri. Niatnya apa? Gitu loh.
niatnya cuma pengen nyenengin istri doang, atau niatnya ini ngasih buat istri ini motor. Itu perlu ada tuh. Karena ini banyak orang jadi harta gono gini gara-gara ini, atau ketika ada yang meninggal atau gimana, jadi terdistorsi. Ini sebenarnya punya siapa nih motor, kan gitu. Motor, rumah, mobil, pokoknya benda-benda yang harganya bisa puluhan atau ratusan juta. Pas masih pada hidup nggak ada konflik, udah mati baru ada konflik of interest, baru bingung nih. Nah akan atas nama saya lah gitu, kata istrinya atau kata suaminya dan seterusnya. Oke. Jadi niatnya penting untuk membedakan amal. Maka ketika kita beramal, berbuat sesuatu, ini niatan zat ibadahnya, ini niatan apa? Niatannya apa? Ya, ya nggak harus diucapkan. Bahkan kalau bisa jangan, kecuali amal-amalan, perbuatan-perbuatan yang kalau enggak kita akan diberitahu ke orang, itu orang bisa salah paham. Seperti wakaf tadi, seperti sedekah dan semisalnya. Kadang-kadang kita perlu ngomong. Oke. Yang kedua, kalau yang pertama tadi berkaitan dengan zat amalannya supaya clarified. Yang kedua, untuk siapa antum beramal? Yaitu yang kedua berarti niatan lillahi ta'ala. Niat lillahi ta'ala. Ini kaitannya dengan akidah, tauhid, ikhlas. Lawannya apa? Lawannya kesyirikan, baik syirik kecil atau syirik akbar. Jadi yang kedua ini niat lillahi ta'ala. Dan niat lillahi ta'ala niat lillahi ta'ala itu bisa juga diungkapkan seperti niat untuk apapun yang ada pada Allah. Untuk apapun yang ada pada Allah. Niat untuk apapun yang ada pada Allah, itu termasuk ikhlas. Seperti apa? Apapun yang ada pada Allah. Pahala dari Allah, surga Allah, keselamatan dari Allah, keberkahan dari Allah. Jadi kalau ada orang sedekah dengan ada niat supaya harta saya diberkati oleh Allah, maka dia termasuk ikhlas. Ya. Karena apa? Yang memberkati hanya Allah bisa, cuma Allah yang bisa. Ya, cuma Allah Ta'ala doang yang bisa. Ya. Sa'id bin al-Musayyib gini, berkata kepada putranya, la azidanna bisolati ya li uslaha bika. Saya akan menambah betul-betul salat saya supaya kamu jadi anak soleh. Gitu. Jadi kata saya bin Musayyib apa? Saya akan menambah ibadah saya akan menambah salat saya supaya kamu nak Allah Ta'ala jadikan sebagai anak soleh nanti. Baik, kira-kira ini ikhlas atau enggak? Ikhlas. Ini ikhlas. Kayak gimana coba? Ngerti enggak jemaah sekalian maksud anak gimana? Ya, kata Sa'id bin Musayyib gini, saya bakal nambah salat saya dengan tujuan agar Allah jadikan kamu tuh anak soleh. Gimana? Anak gak bawa hadiah, jadi ya mau ditanya ya antum jawab juga nggak dapat apa-apa, dapat pahala insyaallah lillahi ta'ala. Ngerti gak di sini maksudnya gimana? Kok kita sholat supaya anak kita jadi soleh? Kaitannya sama surat Al-Kahf, yaitu yang Nabi Khadir sama Nabi Musa alaihissalam melihat ada tembok yang mau runtuh, ya. Kemudian ditegakin lagi sama Nabi Khadir. Ditanya oleh Nabi Musa, kok nggak minta fee gitu dari perbuatan ini? Kok voluntary gitu, sukarela? Padahal udah berjasa, antum sudah berjasa wahai Khadir, antum sudah berjasa untuk menegakkan tembok itu lagi. Maka kata Khadir, hikmahnya adalah bahwasanya itu tembok
milik ghulamaini yatimain, milik dua anak kecil yang yatim. Bapaknya sudah meninggal. Ya, bapaknya sudah meninggal. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga harta warisan bapaknya kepada kedua anak yatim itu, yang mana itu terdapat di bawah dari tembok itu. Kalau tembok itu ambrol, maka akan terlihatlah harta warisan mereka, sehingga orang-orang bisa aja akan ngambilin. Namun Allah Ta'ala mengutus Khadir untuk menegakkannya. Ini tanpa dinyana, tanpa direncanakan, tanpa dikira oleh dua anak yatim itu yang mereka nggak tahu apa-apa. Maka Allah jaga harta mereka. Dan apa kata Nabi Khadir? Wa kana abuhuma salihah. Ini bapak dari dua anak ini. Bapaknya dulu waktu masih hidup adalah orang soleh. Bapaknya adalah orang soleh. Karena kesolehan bapaknya, maka zuriat atau keturunannya Allah Ta'ala jaga. Sehingga kalau antum pengen anak-anak antum soleh, soleha, insyaallah antum harus soleh. Kalau pengen Allah Ta'ala menjaga anak-anak antum sepeninggal antum, maka semasa hidup kita harus berusaha jadi soleh. Akan Allah jaga nanti. Yakin sama Allah. Makanya kata Sa'id bin Musayyib, la azidan nabi solati, aku pasti akan menambah solat saya agar Allah jadikan kamu nak sebagai anak soleh. Ikhlas kan dalam beramal? Ikhlas. Karena apa? Yang menjadikan anak bisa soleh itu siapa? Allah. Jadi tetap dengan solatnya dia niat lillahi ta'ala, supaya Allah Ta'ala memberikan sesuatu padanya, bukan masalah keduniaan, tetapi apa? Tetapi masalah anak yang menjadi soleh yang akan menjadi kebaikan akhiratnya. Tetap ujungnya akhirat. Tetap ujung-ujungnya akhirat. Ya. Tapi hati-hati, kadang terjadi distorsi tujuan di sini. Ada orang mengira dia itu beramal soleh. Ada orang dia mengira dia itu lillahi ta'ala. Tapi sebenarnya setelah menukik lillahi ta'ala, endingnya itu dunia juga. Setelah menukik lillahi ta'ala, tapi sebenarnya endingnya apa? Dunia juga. Tujuannya itu dunia murni, bukan lillahi ta'ala. Ini hanya jembatan aja. Anda kasih contoh. Walaupun boleh niatan ini, tapi nggak boleh dominan. Kalau dominan jadinya tidak lillahi ta'ala. Anda kasih contoh. Rasulullah bilang, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang pengen dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya apa? Silaturahim. Silaturahim amal soleh. Silaturahim amal soleh. Dan ketika dia dapetin hadis ini, wah, diperluas rizkinya. Wah, saya pengen banget nih. Akhirnya dia silaturahim. Dia kunjungin paman, kakek, nenek. Ya. Tujuannya supaya Allah Ta'ala perluas rizkinya. Taib, iya bagus itu. Itu sebagaimana Nabi SAW janjikan. Tapi kemudian dominan pikiran dan dominan tujuan amalnya adalah apa? Dia dapat duit, dia dapat ini. Itu tujuannya. Itu tujuannya, dia bakal dapat reward, dapat duit, dapat ini, jadi kaya dan seterusnya. Sehingga itu menjadi pikirannya. Itu niatan dominan dia saat silaturahim. Apakah yang seperti ini ikhlas lillahi ta'ala? Maka kita katakan karena dominan niatannya itu, maka dia tidak ikhlas lillahi ta'ala, bahkan bisa batal atau gugur amalannya. Na'udzubillah min dzalik. Artinya gini, kalau dalam hadis atau ayat ada teaser atau ada stimulus atau ada amalan-amalan disebutkan di Al-Quran Sunnah yang di situ Allah Ta'ala dan juga Rasulullah SAW menjanjikan adanya serpihan keduniaan yang bakal didapat karena amalan tersebut, maka kita boleh meniatkan untuk itu, namun minor niatnya. Minor. Sementara major niatnya, dominan niatnya harus kembali ke Allah. Sehingga kita tuh gak kepikiran dengan reward dunia ini. Coba kalau kita beramal silaturahim, ya, tapi ujung-ujungnya buat duit, dan dia tahu Allah Ta'ala yang bakal ngasih rezeki, tapi ujung-ujungnya buat supaya pikirin duit. Sebenarnya ini nggak ikhlas ini orang.
Dan dia akan capek dengan tujuannya itu. Dan mungkin dia akan kecewa karena dia mikirnya bakal dapat duit, ternyata enggak. Setelah silaturahim dia nunggu. Kan sebenarnya jobless, enggak punya pekerjaan. Ya, silaturahim biar punya pekerjaan. Akhirnya dalam silaturahimnya kepikiran, nanti nih ya habis gua silaturahim pasti ada job datang nih, gitu kan. Ternyata sebulan setelah silaturahim nggak ada tuh yang nawarin pekerjaan, nggak ada yang nawarin apa. Kecewa kan? Kecewa. Amalan gugur karena kepikiran materi dunia. Materi dunia pun belum tentu didapat. Jadi ruginya double. Capek di tenaga beramal dan capek di pengharapan dunia. Makanya udah, kalau memang ada pikiran buat dapat kebaikan dari Allah berupa dunia, itu jangan dijadikan sebagai dominasi dalam niatan beramal. Ya, lillahi ta'ala. Bismillah, lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, pertama tadi niatan zat ibadahnya itu apa? Yang kedua niatan tauhidnya lillahi ta'ala. Yang ketiga niat annahu qama biha imtithalan li amrillah, yaitu niat ya dalam rangka merealisasikan ibadah, dalam rangka merealisasikan perintah Allah Azza wa Jalla. Nah ini yang ketiga nih, ini juga penting sebenarnya. Dan ini banyak orang yang kehilangan akan nomor 3 ini. Ya, jadi menghadirkan niat kalau saya itu lagi ibadah loh, kok saya itu lagi menjalankan perintah Allah loh. Ini beda dengan yang kedua, ikhwan. Yang kedua itu niat lillahi ta'ala. Kalau yang pertama niatan zat amalannya itu apa. Tapi yang ketiga dia niatan untuk saya itu sedang menjalankan tugas. Apa yang membuat ini yang nomor 3 ini berbeda dengan nomor 2 atau yang nomor 1? Orang ketika sedang dalam duty atau dalam bertugas, dalam menjalankan, mengimplementasikan ilmunya, merealisasikan perintah Allah, dia akan merasakan value dari tugasnya ini, merasakan nilai dari amalannya ini, jadinya indah. Nih saya kasih contoh. Betul, antum sholat subuh, ya, sholat subuh, antum niatin, ini sholat subuh 2 rakaat, itu niatin ibadah. Saya nyari ridha Allah, betul. Tapi ketika sholat subuh, bayangkan saya ini sedang menjalani perintah Allah. Gimana rasanya? Saya ini kayak gini sedang menjalani perintah Allah. Kerap kali nomor 3 inilah yang membuat kita tuh bisa bersabar dan istiqomah. Karena saya tuh kayak tahu saya tuh sedang mengerjakan sesuatu yang tidak sia-sia. Saya sedang melakukan sesuatu, menjalani perintah, bertugas. Ya, sehingga saya tuh ada value-nya di sini. Ada harga diri saya di sini, ada harga amalan saya. Ya. Lihatlah orang-orang yang bekerja. Lihat orang-orang yang bekerja. Kemarin misal Ana isi kajian siang di salah satu kantor mewah di SCBD. Ya, kita ajar ikhwan-ikhwan sana, jemaah sana. Sebentar ngobrol. Bahwasanya betul di kantor-kantor begitu itu ujian, di antara ujiannya ujian harta itu masya Allah benar. Ujian harta, bonus ini itu. Kata dia, oh Ustaz hari ini ada sekitar 19 teman-teman yang gak bisa hadir karena ada jadwal training di kantor lain gitu. Nah training tentang pekerjaan mereka, dan training itu enak gitu. Kadang training dinas atau kadang keluar kota gitu trainingnya atau dinasnya. Nyaman, akomodasi kendaraan dijamin sama kantor. Makanan dijamin sama kantor, bahkan biaya hotel, sewa hotel itu dijamin sama kantor.
bahkan dapat uang saku. Kadang dia ini, pekerja ini tinggal apa? Nyimak aja di forum. Tinggal nyimak di forum. Ya. Enggak harus kasih aspirasi apa, kerja apa, enggak harus. Dia cuman kerjanya apa? Nyimak di forum, training dah gitu. Jadi ke hotel bintang 5 bisa. Terus jalan-jalan pula, maksudnya jalan-jalan sini traveling apa, naik kereta, naik ini, naik itu gitu. Terus kemudian dapat fee lagi, bonus yang mungkin besar. Nikmat banget itu. Ketika hadir di forum atau nyimak forum, dia memikirkan ganjaran dari ini semua, yaitu dia dapat misal fee 2,5 juta. Nikmat gak? Nikmat. Enak gak Pak? Mau gak Pak? Sekali antum itu di Bandung misalnya, pakai kereta Wush udah dipesenin tiketnya, cuman sejam doang, terus kemudian hotel dibayar oleh kantor, dan antum dikasih uang saku 2,5 juta misalnya, hanya untuk menghadiri beberapa meeting saja. Antum tinggal nyimak aja sambil mungkin nyatet-nyatet, atau bahkan meeting tersebut mungkin kantor menyuruh untuk apa, harus dikasih kesimpulannya atau summary-nya apa dari semua meeting yang Anda itu nanti di-input dan dilaporkan ke kantor. Sementara sekarang ada aplikasi-aplikasi AI yang bisa merekam dan semuanya bisa apa? Mencatat semuanya tanpa dia harus dengerin. Oke, dapat 2,5 juta. Dalam waktu 2 hari atau sehari. 2,5 juta. Ini itu bisa. Ini itu dimudahkan gitu kan. Nikmat gak ganjarannya? Nikmat. Padahal ini belum, kita belum bicara ibadah. Tapi dia niatan ke Bandung itu untuk apa? Mendapatkan 2,5 juta. Dia dapat 2,5 juta dengan dia melakukan perbuatan itu. Ya, oke. Tapi di hatinya itu nggak ada perasaan saya itu sedang bekerja, gitu, paham ya? Sehingga dia itu nggak menikmati pekerjaan ini, dia hanya melewatinya karena yang dia cari itu apa? Rewardnya doang, 2,5 juta. Dah, pulang dari dinas, nikmat, alhamdulillah, ini masa dunia, nggak apa-apa, nikmat dah, 2,5 juta. Tapi dia tuh nggak seperti orang yang punya harga diri yang saya tuh kerja di sini. Ketika dengar di dinas itu, saya tuh kerja di sini, saya tuh sedang menjadi amanah, nah gitu kan. Kalau misalnya seorang yang betul-betul dia mumtathil, yaitu orang yang ketika bekerja dinas dan sebagainya, dia punya beban amanah. Saya sedang menjadi amanah di kantor saya. Dia akan betul-betul mencatat, betul-betul memahami isi forum dan seterusnya. Punya value yang tinggi. Karena training itu kan tujuannya kita dilatih, bukan sebatas dinas. Nah ini banyak orang kantor itu. Nomor 3 ini yaitu niatan merealisasikan perbuatan. Itu value-nya hilang. Karena cuma fokus di reward. Taib sekarang jemaah. Di antara yang menjadikan ruh ibadah kita itu makin hidup adalah kita tuh ngerasa sedang bertugas. Gitu. Ini ngaji nih, ana isi kajian, antum hadir kajian. Lillahi ta'ala, semoga lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Adakan niatan saya itu kita ini sedang apa? Beribadah kepada Allah, kita ini sedang melaksanakan perintah Allah, kita ini sedang diawasi oleh Allah, kita ini sedang dipantau oleh Allah. Hadirkan niatan itu sehingga meskipun mungkin yang hadir hanya sekian, satu persatu cabut, satu persatu cabut, tiba-tiba dari semua yang cabut tinggal satu doang gitu kan, anak doang gitu. Udah. Coba kemudian ini karena Allah. Betul, nilai ta'ala. Terus kita sedang menjalani tugas yang Allah perintahkan untuk menuntut ilmu dan mendengarkan ayat atau hadis. Di situ value-nya akan bertambah. Ya, maka yang membuat banyak amalan orang itu tidak berharga lagi adalah karena orang itu seperti nggak ngerasa sedang beramal. Ya, seperti ngerasa sedang tidak beramal. Makanya kok kurang enak ya, kok kurang lezat, kok kurang nyaman, kok kurang. Iya, coba. Anda sedang beramal, wahai suami.
yang mencari nafkah buat istrinya, anaknya, Anda sedang beramal. Coba hadirkan niatan itu. Wahai istri yang melayani suaminya, yang menunggu suaminya, yang mendidik anak-anaknya, Anda sedang beramal. Wahai anak-anak yang bersabar terhadap kekerasan orang tuanya atau menafkahi orang tuanya, atau mendapatkan feedback yang buruk dari orang tuanya padahal dia sudah berbuat baik pada orang tuanya, Anda sedang beramal. Jadi ketika ada perasaan saya itu sedang menjalankan tugas dari Allah, maka dia ngerasa seneng gitu, ngerasa bangga, seneng, karena yang menugaskan itu, yang memberikan mandat untuk melakukan ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi value-nya tuh enak, tinggi gitu. Seneng dia. Misalnya kajian seperti ini, atau antum sholat subuh berjamaah. Kenapa antum mau pagi-pagi bangun tidur padahal antum tuh lagi enak-enak tidur, terus antum jalan ke musola, ke masjid, terus antum sholat. Kenapa antum kok ngerasa seneng? Karena antum tahu antum sedang diawasi oleh Allah, antum sedang menjalankan amalan yang Allah Ta'ala tugaskan pada antum. Makanya nikmat. Dan kenapa banyak orang dari kaum muslimin saudara-saudara kita yang mereka tuh nggak bisa untuk suatu ke masjid, nggak bisa karena mereka nggak ngerasain bahwa ini tugas dari Allah Azza wa Jalla. Iya, gitu. Dan ada rewardnya. Ya teman-teman yang kerja di kantor-kantor besar, ketika mereka ditugaskan dinas, justru senang. Bukan aduh capek malas Kenapa? Pertama ada rewardnya dari kantor, kayak gitu, 2 juta, 2,5 juta per trip kayak gitu. Terus kemudian dapat advantage berupa adventure, yaitu keuntungan petualangan ke kota-kota ini gitu kan, enak gitu. Jadi bisa cerita nanti ke ini, bisa cerita kalau saya tuh pernah ke Cirebon, saya tuh pernah ke Papua, saya pernah ke ini, ya. Ada pengalaman. Dan tiap hari duit akun masuk, ada itu. Dan kemudian kebahagiaan berikutnya adalah apa? Kita tuh sebagai laki-laki atau manusia ketika punya tugas, saya itu bertugas, itu akan merasa tuh hidup lebih tertib daripada kita tuh amburadul gitu aja. Kayak apa aja tuh lewat aja gitu. Kayak orang-orang yang gak jelas. Jadi semakin kita tuh merasa kita adalah duta, kita adalah bertugas, itu kita merasa formalisasi seperti ini membuat amalan kita itu ada nilainya, makin ada nilainya. Gitu. Maka orang ketika beramal, kalau dia mau ada rohnya selain ikhlas, dia harus tahu bahwasanya dia sedang menjalani tugas dari Allah Azza wa Jalla. Maka insyaallah itu nikmat amalnya. Iya. Alhamdulillah seperti itu ya. Mungkin udah masuk waktu syuruk belum putar? 1 menit lagi. Kira-kira ada pertanyaan enggak jemaah? Fadhal. Baru terbesit saat anak lain, maksudnya sebelumnya nggak ada pikiran gitu. Hal kayak gini kadang-kadang natural Pak. Jadi Anda menjelaskan ini untuk merapikan saja. Kadang-kadang natural seseorang ada perasaan nomor 3 ini ada ketika dia beribadah. Yaitu ketika dia ngerasa senang dengan amalan ini. Dia senang karena ini kan dari Allah, dia senang. Oh ada hadisnya ya udah saya amalin deh. Itu sudah mencakup sebenarnya. Dengan kadarnya beda-beda orang itu. Kadarnya beda-beda. Nomor 3, orang kadarnya beda-beda. Ada yang sangat mengapresiasi betul-betul syariat ini sehingga ketika dia beramal tuh membayangkan saya tuh sedang menjalani perintah Allah, dipatrikan. Itu memang tingkatnya beda. Tapi umumnya orang masing-masing ada secara naturally itu kadang-kadang hal-hal seperti ini masuk di hatinya. Gitu. Kayak misalnya antum menyembelih kurban, Pak. Ada enggak antum kesenangan dan kebanggaan sebagai orang yang berkurban karena Allah? Itu udah masuk. Perasaan itu tuh ada, udah masuk itu. Iya, rutin dilakukan tiap tahun. Bahkan ya kadang-kadang juga yang menyokong adanya niatan nomor 3 ini, yaitu ketika antum melihat kaum muslimin pada ikutan, terus antum yang membagi dagingnya ke orang-orang,
Tuh ngerasa seneng nggak? Seneng. Nah, kesenangan itulah, kayak kan kesenangan itu kan meliputi di hati walaupun kita tuh nggak pernah meneliti ya. Tapi karena apa? Saya tuh senang berbagi, saya tuh senang menjalankan perintah Allah. Itu masuk nomor 3 itu. Walaupun awalnya nggak sampai niatan saya bakal senang, tapi secara otomatis natural itu kadang-kadang ada dalam hati kita, gitu, ya begitu. Gitu. Jadi insya Allah tetap diganjari. Rasa bahagia seorang mukmin dalam beramal karena dia tahu ini syariat Allah, itu udah cukup nomor 3 ini. Tapi kalau dari awal dia udah prepare, saya tuh bahagia dari awal bahwasanya ini adalah implementasi atau ini realisasi amalan perintah Allah, itu yang lebih tinggi lagi tingkatannya karena lebih perfect, lebih aware dan lebih nyata, lebih dia nyatakan lagi begitu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.